Erna, ini mana pensil sama kertas mana ini? Penguji kosongan kayak gini kayak kondangan kasih makan tok kamu. Badrun duduk. Kertas. Minta kertas dulu di meja sana. Sobri, kok muni kok ini apa iki? Buku. Miss Eka, Miss Sola bantuin. Buku deh, buku. Buku aja, buku 3. Bun, penguji. Buku 3. Ambilkan kursi. Ini, ambilkan kursi. Buku nggak ada ya, buku. Sini lu, Bun. Ambilkan kursi, sini. Nggak apa-apa di sampingnya Pak Gito. Sini, Bu. Itu biru. Dirapikan. Ya, sini. Biru. Kalau perlu Pak Gito dipegang tangannya, sini. Yang sama, Miss. Birunya ambil. Oh, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Arroyan Cordoba Bapak Haji Ahmad Sukito MPD beserta istri tercinta Ibu Haji Hatna Puspisasari. Kepada yang kami hormati penjamin mutu SDIT, SMPIT, SMIT Cordova 2 Bapak Badru Tamam MPD. Kepada yang kami hormati Mr. Irfan Komarudin Hakiki MPD selaku penjamin mutu SIT Cordova 3 dan 5. Dan Master Coach pagi kita hari ini Abi Darwis, beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah teman-teman, setelah kita melalui rangkaian acara kurang lebih 3 hari ini, saatnya teman-teman nanti akan diberikan kesempatan emas untuk bisa tampil di depan, untuk diberikan kesempatan untuk memberikan resume terbaik dari hal-hal yang sudah kita pelajari selama 3 hari ini. Adapun nama-namanya sudah saya dapatkan dan ini nanti akan sangat surprise siapa-siapa aja yang akan mendapatkan kesempatan emas untuk bisa berdiri di sini. Langsung saja untuk membuka kesempatan yang pertama. Penerima reward sudah. Jangan deg-degan, semuanya punya kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang di Cordova 1, 2, 3, dan 4. Semuanya punya kesempatan yang sama. Bersiaplah, kita sambut peserta pertama yang akan menyampaikan resume terbaik hari ini, yaitu Miss Dita Erlinda, perwakilan dari Cordova 1. Kepada Miss Dita kami persilahkan. Visi dan misi yang dibahas ya. Visi dan misi ya. Ya. Visi dan misi yang disampaikan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rekan-rekan semua, selamat pagi. Bapak-bapak panelis selamat pagi. Ibu Hajah Retno Puspitasari selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan pertama yang diberikan kepada saya. Ya,
Sebenarnya tidak surprise amat karena saya tahu Pak Badru senang untuk membuat saya menderita. Ya, baik, rekan-rekan semua, untuk izinkan saya menyapa juga para audiens yang di luar sana. Ya, selamat pagi, salam super. Ya, baik, hari ini terima kasih banyak. Saya akan mereview 9 pilar bisnis yang tadi malam menjadi materi dari coach yang super kita, yaitu Abi Darwis. Tapi sebelumnya izinkan saya menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya untuk berada di sini adalah saya ingin menjadi manusia yang bertumbuh. Maaf, saya ulangi ya. Visi saya kali ini, saya ingin sekali menggenggam dunia meraih surga. Kalau misi saya dengan mendapatkan training yang bagus, terus belajar, dan juga mengembangkan diri. Baik. Boleh saya lanjutkan? 9 pilar bisnis. Apakah boleh? Kamu kemana? Berarti tugasmu apa? Kamu kan hanya cerita koridor ini. Oh ya. Kamu kan cerita framing ini. Ya. Kok mau masuk ke sini? Apa saja yang kemarin dibahas di takaran atas ini? Baik, sebuah perusahaan harus memiliki visi dan misi. Pertama, kita harus mengecek apakah perusahaan tersebut memiliki visi atau misi atau tidak. Jangan-jangan visi misinya tidak ada. Ya, baik. Selanjutnya, bisnis. Bisnis itu selalu memiliki linking atau selalu terkait. Sebentar. Bicara visi dan misi tadi kenapa? Bisnis itu enggak. Linking. Bicara visi dan misi tadi gimana? Oh, visi dan misi harus ada. Oke, terus harus atau perlu? Perlu ada. Oke, terus? Baik, kita harus pastikan apakah perusahaan itu memiliki visi atau misi atau tidak. Terus, oke, kalau sudah punya? Kalau sudah punya, lagi. Iya. Jika sudah punya, selanjutnya kita harus membangun 9 pilar bisnis. Setelah punya terus diapakan? Ini loh kok lompat 9 pilar kamu. Setelah punya visi dan misi, terus selanjutnya dijalankan, diturunkan kepada bawahan-bawahan, bottom up. Harus tahu visi. Harus atau perlu? Perlu tahu visi dan misi yang dilahirkan oleh pemilik perusahaan. Diturunkan kepada. Loh, nggak nyimak kamu. Setelah punya diturunkan, terus? Setelah punya diturunkan itu kan dipakai? Dijalankan. Iya, dijalankan kan. Setelah itu apa? Setelah dijalankan Nah, kelihatan kalau di organisasimu memang tidak memberlakukan dan tidak mentradisikan monef. Dijalankan lalu dimonitor dan dievaluasi. Iya kan, itu pasti dong. Baru nanti di enhancement, diperbarui, ditambahkan lagi, gitu terus circle-nya. Oke, terus? Baik, setelah itu kenapa perlu visi dan misi terus diturunkan bla 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 sampai ke paling bawah? Yes, karena bisnis itu melinking kan? Saling terkaitan satu dengan yang lainnya, bottom up. Terus karyawan yang paling bawah pun tidak akan mampu untuk mengetahui kalau tidak dididik. Jadi bottom up harus dididik semuanya. Setelah itu bisnis
Di resumu itu tertulis dengan cukup baik. Kenapa di sini kamu macet mulutnya? Lupa coach. Kok lupa? Ya otaknya di mana? Iya baik. Materi sudah disampaikan, review sudah, data ada. Baik. Buat catatan singkat sudah. Baik, seorang pemilik bisnis harus mengetahui problem. Harus atau perlu? Perlu mengetahui 4 hal. 4 hal itu apa? Yang pertama, Loh, what? 4 hal itu apa? 4 hal itu untuk menjalankan sebuah bisnis. Memvalidasi. Oh, memvalidasi, baik. Memvalidasi itu maksudnya apa? Pertanyaan ini bisa untuk semua position bisnis. Oh, iya. Entah itu sudah bertumbuh, Maupun sudah besar, maupun yang ya, startup. bahkan mau startup, bahkan mau memulai. Ini boleh dipertanyakan seperti itu, walaupun sudah besar bisnisnya. Karena dikhawatirkan jangan-jangan pasarnya udah habis. Iya. Paham ya? Jadi ini pertanyaan penting. Validasi terkait dengan ada nggak marketnya. Paham? Nah, 4 pertanyaan penting itu apa saja? Baru kamu jelaskan. Iya. Ya? Ya baik, 4 pertanyaan penting tersebut adalah 1, what's the problem? What's the problem? Pemilik perusahaan harus tahu apa. Harus atau perlu? Perlu tahu demand atau problem yang ada di masyarakat sehingga bisa memulai bisnis. Yang kedua, setelah Sebentar, bahasamu berbahaya. Para business owner atau yang punya bisnis perlu tahu terkait dengan masalah yang terjadi di luar. Dengan cara itu dia sudah memulai bisnis. Emang itu yang kita lakukan? memplanning bisnis. Loh, Anda lupa perbedaan pedagang sama bisnis? Tidak lupa, ingat. Ingat kan? Ingat. Kan bisa dimasukkan itu. Apa perbedaannya? Perbedaan kalau pedagang hanya memikirkan profit Loh, atau batas atas, ya aduh. cara menghasilkan uang. Kalau pebisnis Loh, kok memikirkan itu sih? Siapa yang masih ingat? Yes. Sigit ingat sekali karena depan saya. Lupa tak jotos dia. Lihat, pedagang itu yang dipikirkan. Yes. Tapi kalau pebisnis, ya kan dua kan, value creation dan problem solving. Ya. Hati-hati kamu ngomongnya. Kalau kita ngerti masalahnya di luar, masalahnya market, kenapa? Kita bisa nolong orang gitu loh. ya. Kita bisa memberikan sebuah nilai lebih. Kok memulai bisnis? Itu kalau ditangkap dengan orang, maka nanti persepsi yang terjadi adalah memang Cordova ini hadir untuk bisnis. Betul? Betul enggak? Padahal kalaupun bisnis akan menghasilkan uang, itu otomatis ada di dalamnya, tapi bukan menjadi pelapis di luar gitu loh. Ngerti nggak? Pembisnis harus mengetahui Harus siapa. atau Perlu tahu mengetahui apakah di luar itu ada pasar atau tidak. Loh, Siapa segmen dari kamu tuh bahasa pasarnya? Inggris, gue tuh pasar ya apa sih? Market. Loh, who itu nanya apa sih? Oh iya. Who siapa? Siapakah di luar sana yang membutuhkan? I see gitu loh. Siapa? Kalau tadi kan menunjukkan ada, tapi kan nggak jelas. Bisnis kan nggak boleh banci kita. Bisnis itu nggak boleh banci. Bisnis itu harus clear. Ini marketnya laki atau perempuan. Hati-hati Anda ngomong. Kalau Anda sudah ngomong bahwa sekolah ini adalah untuk semua usia, semua orang, siap-siap, sekolahmu akan tutup. Bukan itu jawabannya. Sekolah ini adalah, bahkan kita sudah katakan, memang hanya khusus anak-anak yang orang tua yang, nah itu yang kita drive, itu yang kita layani. Orang tua yang betul-betul serius bekerja sama dengan sekolah, ingin memberikan lingkungan yang terbaik dan komitmen untuk menjaga lingkungan yang terbaik. Itu yang kita urus. Tidak orang tua yang seenaknya menitipkan, pokoknya jadi. Sekolah bukan bengkel, tapi lebih kepada desainer ya. Dididik bersama anaknya. Ngerti nggak? Kalau Anda salah target, ya kayak begini akhirnya. Orang yang tidak sevisi sama kita, Anda urus, capek itu. Duitnya kagak ada, mintanya macam-macam. Ngerti?
Paham kamu? Who is, memastikan siapa sebenarnya. Gitu. Ren, kamu ngomong tak suruh keluar. Hah? Ngomong gak ngerti, gak jelas ngomong ya. Saya ini bukan ngomong sama Dita, bukan berarti tidak ngomong sama Anda. Saya tidak pernah memberikan ilmu ini saya lepas. Saya bertanggung jawab sama Allah. Bukan hanya kamu sesat, tapi menyesatkan kamu. Ingat, Anda leader, ngajarkan ini ke tim Anda. Ngomongmu gak kena semua. Masih bercanda lagi. Ngerti? Who, pastikan siapa. Jangan salah pilih orang. Ingat, semua kita ini terbatas. SDM terbatas, waktu terbatas, duit terbatas. Harus tepat sasaran. Kita memakai tipe sniper, bukan apa? Bukan Rambo. Rambo wis kok ditembak. Tidak, kita sniper. Satu peluru ini bukan hanya menghasilkan satu kepala. Kalau perlu satu peluru ini 2 kepala yang kena. Terbatas kita itu, uang kita terbatas, tenaga terbatas. Harus betul-betul tepat sasaran orangnya. Kalau perlu satu brosur bisa dapatkan 2 orang. Ayo yang benar dong mikirnya. Ya, who, siapa dia? Oke? Ya, setelah itu. Setelah kita tahu siapa segmen pasar kita. Loh, kok segmen lagi? Apa perbedaan segmen sama target? Segmen, saya contohin roti O. Iya, segmen itu pemakai, Ya. berarti yang makan. Ya, Tapi kalau target itu adalah siapa pemberi revenue yang makan itu. Ngerti? Ya. Jadi kalau sudah bicara who, itu target, bukan market. Bukan segmen. baik coach. Ngerti? Ya. Udah dipilih. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 adalah what solution. Sorry. Iya, nomor 3 ya. Oke. Nomor 3 adalah what is the solution. What is your Solution. apa artinya? Solution adalah jalan keluar. Pebisnis yang sudah mengetahui problem dari target pasarnya, dia harus mencari jalan keluar. Harus atau perlu? Perlu mencari jalan keluar. Mencari atau memberikan? Mencari lalu memberikan. Mencari lalu memberikan jalan keluar. Cukup itu? Tidak cukup. Apa? Mencari dan memberikan jalan keluar, lalu menawarkan. Ingat, habis lalu bahkan membuat gerakan. Tidak cukup kamu itu memberikan jalan keluar, tapi kamu juga perlu memberikan apa? Mengunci dengan apa? Value. 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 Itu kan dua-duanya menjadi tugas kita nih. Nih. Harus ada di kepalamu. Problem solver, value. Value, problem solver. Memberikan nilai, jalan keluar. Jalan keluar, bernilai. Gitu loh. Ini selalu nggak bisa sendiri. Kita nggak memberikan jalan keluar, tapi caranya norak banget. Ya, nggak ada value-nya, nggak dikemas dengan elegan gitu. Kita melayani dengan elegan, tapi nggak solutif sama sekali. Bukan itu yang diminta. Jangan. Ya, what is your solution itu adalah bagaimana kita memberikan jalan keluar, tapi kita juga menguncinya dengan value gitu loh, dengan nilai, dengan elegan. Ya, value with values kan. Barang yang bagus pasti akan dipegang oleh orang yang bagus. Orang yang bagus dia akan membawa barang yang bagus. Ngerti nggak? Itu kan apa ya namanya? Sudah hukum cocok-cocokologi kan ya? Betul nggak? Itu yang sekufu kan begitu? Iya nggak? Paham ya? Terus ya? Oke. Terus yang keempat apa? Nah, ini menjadi PR teman-teman ya. Saya sebenarnya kepengen lebih ekstrim menagihnya. Jadi nomor 4 ini saya bisa mendapat jawabannya kapan, Dita? Untuk nomor 4 ini how big, berapa jumlah orang yang butuh,
atau besaran market? Pebisnis harus jeli. Loh, enggak, aku takok. Data ini bisa saya terima kapan? Setelah mengadakan riset. Loh, kapan kok? Banyak orang yang ditanya tidak menjawab tapi membuat pernyataan. Kapan? Kapan itu kan hari H, waktu T. Setelah mendapatkan data. Loh, itulah urusanmu. Kamu ngasih laporan ke saya kapan? Itulah caramu kan. Itulah urusanmu mencari data. Aku nanya, lu kapan ngasih data itu? Segera. Loh, tak lempar ini nih kamu, segera. Segala sesuatu yang nggak bisa diukur itu nggak bisa diatur. Setelah saya mencari data. Loh, itu urusanmu. Aku hanya butuh jawabannya. Kapan kamu ngasih laporan ke saya? Besok itu bisa diukur enggak? Besok itu Hari ini sebelum pulang sebelum jam 8. hari ini ke hari apa? Saya sudah lupa ingatan loh hari ini. Hari ini hari Minggu tanggal 17 September jam 5 2027 2023 jam 17.59. Oke. Tidak 21.59 aja. Atau jam 23.59. Sebelum itu. Ya, jam piro berarti? Ingat ya. 17.59. Kamu memberikan laporan berapa pasar Siap. yang ada. Ya, wes lanjut. Baik, selanjutnya. Loh, baca lagi, kadang tidak bisa baca kok. Membaca apa kamu? Amoksisilin, antalgin, Revanol. Baik, setelah pebisnis mengetahui 4 hal yang Harus atau perlu? dia ketahui untuk memulai bisnisnya. Setelah itu dia harus dia perlu untuk membentuk 8 pilar bisnis. Duh, kok itu? Selesai masalahmu? Loh, enggak, ngapain kamu kerja ini? Loh, ya Allah, gak nyimak kamu. Mesti kamu sudah gini tadi malam. Yang ujung tambah bahas bahwa leader itu perlu ini, perlu tahu ini, dan perlu terbiasa ini. Apa? Leader perlu tahu size atau ukuran atau faktor arah bisnisnya mau kemana. Ukuran maksudnya ruang. Oh, ukuran itu, ini kamu mau bahas mana? Size atau vektor? Size itu kan ujung-ujungnya kan bicara angka kan, iya kan? Nah, angka itu kan tadi hampir semuanya kan kita bicara angka ini. Bahkan PR-mu kan angka, iya. Terus ini apa? Ini yang dibilang dengan namanya leader itu perlu paham dengan speak by data. Semua pembicaraannya itu selalu berbasis data, ya. Terus lagi apa? Oke. Arah bisnis. Nah, hubungannya ini dengan ini gimana? Arah bisnis akan diketahui dari visi dan misinya. I see. Lalu omset. Duh, astagfirullahaladzim. Kan ini ojo korupsi sama bid'ah kok. Nggak, ngapain kamu masuk ke sini? Iki loh, berarti kalau visi kan ketemu inilah, iki ketemu iki loh, apa ceritane? Arah bisnis diketahui dari visi dan misi. Great, betul. Lalu besarnya bisnis, ukuran bisnis juga bisa diketahui dari visi dan misinya. Loh, lah kalau ini silang bawahnya gimana? Iya betul itu, bisa juga seperti itu. Tapi yang ini loh, kayak tadi misi dengan ini gimana? Misi, arah bisnis. Oh, arah wis iki, arah terus kamu. Iki loh dul.
sudah ketemu nih, udah jodoh nih. Nah, iki kalau iki jodoh nih apa ya nasibnya? Visi dan misi akan. Loh, udah bener ini tadi. Arah itu akan nampak dalam visi, termasuk jumlah besarnya market kan. Nah, sekarang size itu akan nampak juga di misi kan. Misi itu kan membagi milestone tuh, Nduk. Kalau kita nanti targetnya 5 tahun ke depan minimal terkenal di Indonesia, tahapan pertamanya tahun pertama Jabodetabek beres, tahapan keduanya se-Jawa beres, tahun ketiganya Jawa Sumatera, keempatnya Indonesia bagian barat, kelimanya insya Allah seluruh Nusantara beres. Buat lagi milestone, gimana kita terkenal di dunia. Tahun pertama Asia Tenggara, itu milestone, ngerti nggak? Dan itu terkait dengan selalu bicara angka, termasuk goal, termasuk berapa besarannya, termasuk berapa harus cari siswanya, termasuk harus bayar berapa. Itu kan semua angka, ngerti? Ini kita perlu paham gitu. Jangan guru hanya taunya ngajar doang, ngerti? Oke, tepuk tangan buat Dita. Luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi. Silakan kepada Ibu Dita. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan kita sambut peserta yang akan menyampaikan review terbaik terkait dengan omset. Beliau adalah ayah dari 2 putra yang mendapatkan tugas sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Marilah kita sambut peserta berikutnya, Mr. Mukhlis Khair Effendi MAY. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Semangat pagi. Baik, yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Sugito MPD, Bu Haja Retno Puspitasari, dan Master Coach yang luar biasa Abi Darwis, tepuk tangan Abi Darwis. Dan juga luar biasa guru saya Mr. Fadil Tamam. Mudah-mudahan tadi sedikit bisik-bisik memberikan inspirasi buat saya terkait untuk penjelasan omset. Saya luruskan saja terkait omset, mungkin terkait omset pastinya. Kalau sudah leader ngomong mungkin, itu layak gak omongannya dipercaya? Dia saja ragu, apalagi kita. Oke, selanjutnya terkait omset, ini salah satu dari 9 pilar bisnis yang harus kita punya. Harus atau perlu? Perlu kita punya untuk membangun sebuah bisnis besar. Omset ini saling berkaitan dengan yang lainnya. Pastinya untuk memulai sebuah perusahaan besar, kita harus pahami dulu sebesar apa omset yang harus kita punya, yang harus kita dapat. Karena kadang perusahaan hanya by data saja, tidak ada kepastian sejauh mana keuntungan yang didapat. Realnya di lapangan itu hanya sebuah bayangan yang bias. Jadi hanya sebuah data kosong yang tidak realisasi, yang tidak ada buktinya. Maka dari itu perlu diketahui dari omset yang ini kita bisa mengatur strategi tahapan berikutnya, yaitu selanjutnya kita memikirkan bagaimana kepuasan pelanggan. Kamu jangan ngawur kamu ya. Urusanmu belum selesai sudah nomor 2 kamu. Matamu lihat nggak? Lihat teman-teman. Anda saya kasih tahu ya. Begitu orang itu tidak
fokus kepada yang dia bahas dan dia bicara yang lain, itu sesungguhnya dia tidak paham tentang itu. Ini buat catatan buat Anda. Kalau Anda nanya tim Anda, mana laporannya? Oh iya Pak, saya siapkan Pak. Itu Pak, tadi ada orang begini. Sampai Anda kendor, Anda digoblokin sama mereka. Otakmu di mana sih kamu? Kok bisa bahas pelanggan kamu? Satu aja belum tuntas, kok pelanggan? Tak biarkan aja kamu ngomong gak karu-karuan tadi. Gimana caranya cari omset? Untuk mengetahui omset kita bisa Mengetahui atau dapat? mendapat Nah, gimana cara dapat omset? dua hal. Yang pertama adalah product proven dan yang kedua adalah market. Lihat, bahasanya gimana? Yang pertama, produk apa maksudnya produk proven itu? Product proven adalah Loh, maksudnya apa kamu ngomong produk proven itu? sesuatu yang ditawarkan. Untuk mendapatkan omset itu, yang pertama apa? Mengetahui produk provennya. Hanya mengetahui atau kamu punya produk proven? Punya. Lah iya kok mengetahui Cok? Punya produk proven dan juga market. Oke. Untuk pilihan biasanya kita harus perlu mengetahui sejauh mana produk proven yang harus kita deliver ke customer. Tapi lebih baik kita memilih market, karena market. Kamu ngomong apa tadi? Aku tahu arahnya. Tapi begitu ngomongnya. Hah? Abi nanya apa waktu itu? Abi kan nanya ke teman-teman semuanya, kalau kita dihadapkan dengan pilihan antara kita punya produk yang bagus dengan kita punya market, kira-kira pilih yang mana? Kan itu yang saya tanya. Tapi ngomong apa kamu? Kita lebih bagus pilih market. Ini mindset, ngerti nggak? Supaya kita itu tidak menuhankan produk. Kenapa? Jangan sampai kita loyal dengan produk. Kalau produk itu sudah tidak ada marketnya, ganti, ngerti nggak? Makanya kita perlu fokus ke market, maunya apa, gitu loh. Mohon maaf ya, kalau misalnya dulu kita punya format pendidikan itu pengajarnya dengan cara apa ya, dengan cara dongeng, terus sekarang market menghendaki dengan cerita bahwa Sahid anggap mana? Ternyata bahwa pelanggan itu lebih suka kepada slide. Ya kita rubah, nggak bisa mempertahankan dongeng aja kita pakai. Ngerti maksudnya? Itu intinya. Ngerti kamu? Ojo ngomong. Kamu setiap ngomong, setiap satu ucapan saya koreksi. Karena nggak benar itu. Weh, sekarang gimana caranya buat produk yang proven? Untuk membuat produk proven, kita pastinya observasi terlebih dahulu dari hal-hal 4 hal sebelumnya. Oke. Yang kita ketahui adalah what's the problem, who is. Yang ketiga adalah what your solution, dan keempat adalah hobby. Dari 4 hal ini, 4 aspek ini, kita bisa mengukur produk proven yang dibutuhkan customer. Terus Sejauh ini untuk produk proven ini pastinya kita juga perlu mengetahui market. tuh, kok lompat ke situ kamu? Kenapa nggak fokus ke bicara produk proven sampai tuntas? Kok bahas market kamu? Loh, iya. Betul kan? Makanya kamu tidak saya hentikan karena sudah benar. Sebelum kita launch produk, pastikan dulu 4 pertanyaan penting itu kan ya? Ya kan? Sampai akhirnya kita tahu bahwa dibutuhkan produk ini, iya.
Tapi produk ini itu produk yang dimau, itu gimana kita menurunkannya? Dari 4 tadi itu betul ada kebutuhan, dibutuhkannya layanan pendidikan, ya. Tapi kan pertanyaannya sekarang adalah layanan pendidikannya seperti apa? Itu gimana ngejawabnya? Untuk mengetahui produk Proven pastinya kita membuat servis. Loh, kok itu toh? Kok lompat sekali kamu? Kita ini kan syaratnya untuk dapat duit itu kan produknya kudu bagus, ya. Lihat, pertanyaannya kan berbeda, ya kan? Sebelum kita buat produk bagus ini, dicek dulu ada nggak kebutuhan. Ternyata dibutuhkan memang air putih, air minum, ya. Nah, sekarang supaya kita memenangkan pertarungan kan, air putih yang seperti apa yang mau kita buat? Yang netral, rasa asin atau apa? Kan gitu toh. Sama juga dibutuhkan sekolah yang apa? Mau bilingual, mau ini. Ini kalau salah kita menentukan, ada resiko nggak laku. Nah itu gimana menentukan produk provennya? Nah, macet kan. Jadi saya cerita tools oranye sama hitam enggak menyimak Anda. Siapa yang masih ingat? Iya. Sebelum kita nyiptakan produk, oke, kamu mau telekonferensi sama siapa? Nunjuk saja enggak berani. Pak Hari, naik, udah deh. Duh, kesana temenin. Telekonferensi nemenin. Duh. Produk proven ya bisa dicari dari atau diketahui ya, bisa diketahui dari survei. Jadi Survei. apakah konsumen yang menjadi target pasar menyukai produk tersebut? Loh, Suka dengan produk. enggak, di tool kemarin tuh gimana sih? Setelah diketahui kebutuhannya, ya, tinggal sekarang tantangannya adalah mau buat produk yang seperti apa itu kan, ya. Maka apa yang dilakukan? Loh, maka kita perlu melihat. Diam kamu. Apa? Siapa jenengmu? Via apa Via? Lihat dulu kompetitormu. Riri apa sih? Setelah lihat kompetitor, kenapa kita perlu lihat kompetitor? Karena penyakitnya customer itu selalu membanding-bandingkan. Supaya kita tahu apa yang dibanding-bandingkan itu. Nah, yang dibanding-bandingkan itu namanya competitive factor. Hal penting yang selalu mereka indikatornya itu ngerti gak? Pokoknya orang kalau beli barang itu mesti dibanding itu. Loh, kok tempatnya begini, kok harganya segini, kok mahal kan? Nah, ngerti? Ya. Bla 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 sampai punya value dan sampai barangnya competitiveness kan. Nah, setelah produkmu competitiveness sudah cukup? Belum. Apa? Real battle-nya di mana? Ngerti real battle? Apa? Pelayanan. Loh, real battle itu apa dulu? Perang sesungguhnya. Yes, di mana perang sesungguhnya? Abi kan sampai menggambarkan loh, di sayap kanan dan di sayap kiri, ya. Pertempuran sesungguhnya di mana? Di opo sayap kanan nih? Ya Allah. Apa Via? Ingat?
itu kan belum bahas itu kita. Loh, yang saya mencontohkan antara Daikin sama Cuncon itu loh, servicing dan processing. Ya Allah, itu kuncinya teman-teman. Nyawa sesungguhnya bahwa produkmu itu dipilih, itu indikatornya. Bahkan akhirnya ada ungkapan begini juga, berarti barang kita jelek selama bisa begini dan ini laku, tapi itu bukan karakter kita kan ya, betul nggak? Karena kita ingat antara value dan values, iya kan? Enggak dong, kita nggak begitu. Diingatkan di dalam tools yang orangnya itu ya lebih bagus adalah produknya oke, mendrivernya juga oke, ya. Jangan sebaliknya. Ngerti nggak? Ya. Nah itu proses panjangnya produk yang proven. Kalau itu sudah oke, nah tinggal bahas yang sebelahnya. Sebelahnya apa tadi? Market. Ya. Pastikan berapa besarnya marketnya. Itu pertanyaan saya sama Dita yang akan dijawab nanti jam 17.59. Kita tunggu. Apakah dia sakit perut enggak tanggal 17.59? Paham? Ya. Nah, itu yang dibilang dengan namanya core the core. Anda tidak akan pernah mendapatkan uang kalau Anda tidak punya dua-duanya. Kuncinya adalah produk yang oke, yang hebat, yang bagus, dan yang kedua adalah market. Makanya nanti Dita akan menjawab berapa sebenarnya besar market kita itu yang dibutuhkan. Nah, tinggal kita pikirin gimana buat produk yang keren itu. Udah pasti kita akan meledak omsetnya. Gajimu bisa 10 kali lipat. Amin. Semua amin kecuali Muklis. Muklis tidak suka uang. Amin. Karena dia orang yang sombong, tawaduk. Ya. Gitu Muklis? Oke, tepuk tangan buat Muklis. Terima kasih Pak Hari ya.